Gan, kamu pernah dengar cerita legenda Danau Toba nggak? Gimana sih ceritanya? Ya, tahulah. Itu kan cerita yang tentang asal-usul Danau Toba yang terkenal banget. Kenapa, Chad? Kok tanya-tanya? Hah, kamu tahu aja. Penasaran deh, gue pengen dengar versi kamu. Jangan bilang kamu cuma tahu sepenggal doang ya. Gini ya. Jadi, ceritanya tuh ada seorang pria yang menikahi seorang wanita cantik dari desa. Tapi masalahnya, si pria ini agak ceroboh deh. Dia itu janji nggak akan ngasih tahu kalau dia sebelumnya adalah seorang ikan. Atau mungkin ikan paus ya. Hah? Ikan paus? Beneran nih? Maksud kamu itu istri si pria bisa jadi tukang ikan juga? Iya, bisa jadi. Nah, jadi setelah menikah, si pria itu suka marah-marah gitu kan. Nah, waktu marah, dia ngomong, jangan panggil aku ikan. Lalu si wanita jadi bingung dan malah ngomong, hah, kok kamu tahu aku pernah bilang kamu ikan? Wah, kayak film fiksi ilmiah gitu ya. Tapi terus gimana? Kok bisa jadi Danau Toba? Aduh, sabar dulu. Jadi, akhirnya si pria ini marah banget. Istrinya terus ngajak dia ngobrol, tapi ternyata dia ngelawan. Dia nggak bisa ngontrol dirinya dan malah berubah jadi ikan. Gitu deh. Hah, jadi dia berubah jadi ikan gara-gara ngomong? Kalau begitu orang-orang yang suka ngomong kasar mesti jadi ikan semua dong. Kalau aku bilang, malas banget, mungkin aku jadi ikan mas. Iya, mungkin ya. Kalau gitu, nanti kalau kamu ngomong kasar, kita kasih kamu tempat buat jadi ikan mas aja, Chad. Hah, kayaknya kita semua bakal jadi ikan-ikan besar. Terus, jadi si pria itu beneran jadi ikan? Sampai Danau Toba ada? Iya, si pria itu akhirnya jadi ikan. Tapi bukan cuma dia loh. Seluruh desa juga kena imbasnya. Akhirnya, ada kejadian besar banget, ada letusan besar di tempat itu, dan terbentuklah Danau Toba. Danau itu jadi kayak tempat dia bersembunyi. Atau ya, mungkin itu tempatnya kalau dia pengen berenang. Oh, jadi gitu? Wah, kalau begitu kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai ada yang ngomong kasar, nanti bisa jadi Danau Toba yang lain. Bayangin aja ada Danau Toba di setiap kota. Gak kebayang deh. Ya, bisa jadi. Mungkin Jakarta bakal penuh sama Danau Toba. Bisa-bisa kita semua jadi ikan-ikan besar di tengah kota. Dan yang lebih parah, mungkin aja DKI Jakarta berubah jadi tempat rekreasi ikan-ikan. Coba deh bayangin, Chad, kamu berenang di Danau Toba sambil ditemani ikan-ikan besar yang ngomong, hai, Chad, kemana kamu mau pergi? Aku ikut. Gue jadi bingung, nih. Kalau ikan-ikan itu bisa ngomong, mereka bakal cerita apa? Gimana kalau ikan itu cerita soal kehidupan mereka di dasar danau? Di sini enak ya, makanan banyak, nggak ada yang ganggu. Sering lihat manusia tenggelam, loh. Iya. Mungkin ikan-ikan itu jadi kayak tour guide. Ngasih penjelasan soal di sini pernah ada orang marah-marah. Terus di sana ada kisah tragis tentang seorang pria jadi ikan. Kalau gitu kita juga bisa jadi bagian dari legenda, ya? Tapi beneran deh, Danau Toba ini keren banget sih. Meskipun cerita asal-usulnya lucu, tapi sejarahnya juga sangat dalam. Bayangin aja ada danau super besar yang terbentuk dari kejadian ini. Iya sih. Ternyata, cerita Danau Toba itu mengandung banyak pelajaran juga. Jangan suka ngomong sembarangan, karena bisa berdampak besar terutama buat hidup kamu dan orang sekitar. Tapi, kalau kita ngomongin dari sisi humor, ya jadi bisa ketawa deh, ya? Setuju. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi manusia ya, itu juga bisa jadi pesan yang bagus sih. Soalnya si pria itu marah tanpa mikir panjang dan akhirnya semuanya berubah jadi tragedi. Jadi penting banget buat kontrol emosi. Kalau enggak, bisa jadi kita bikin danau juga. Haha, iya bener. Jadi jangan sampai ada yang marah-marah, nanti tiba-tiba Jakarta banjir karena banyak orang yang jadi ikan kan? Bisa bahaya. Hahaha, jangan sampai. Bisa-bisa kita harus nyewa perahu buat kelilingin jalan-jalan Jakarta, malah jadi kayak di film The Day After Tomorrow tapi versi ikan. Bener banget. Kalau nggak hati-hati, bukan cuma Danau Toba yang muncul, tapi mungkin ada danau-danau lain. Siapa tahu, tiba-tiba rumah kita jadi pulau terapung. Hahaha, woi, jangan dong. Kalau begitu, kita semua harus latihan jadi perenang profesional, biar kalau ada danau, kita bisa santai aja berenang keliling.
Iya. Mulai sekarang kita latihan renang. Jangan sampai Jakarta tiba-tiba jadi laut. Terus, siapa tahu nanti kita jadi kayak peneliti ikan-ikan yang bisa ngomong. Wah, kalau begitu kita bisa jadi selebgram juga kan? Ikan-ikan yang bisa ngomong kayak punya channel YouTube sendiri. Bisa-bisa jadi artis dan influencer ikan. Hahaha, siap-siap, Chat. Kita harus jadi manajer ikan-ikan yang punya banyak followers. Bisa jadi gaji kita lebih tinggi dari selebgram manusia. Siapa tahu. Tapi serius deh, meskipun ceritanya kocak, legenda Danau Toba itu emang punya nilai yang dalam, ya. Jangan sampai emosi kita merusak semuanya. Betul banget, Chat. Jadi, yuk kita jaga emosi dan hati-hati ngomong. Kalau enggak, bisa-bisa ada Danau Toba di mana-mana. Setuju, bro. Tapi kalau ada Danau Toba di mana-mana, mending kita cari tempat yang aman dan siap-siap jadi perenang profesional. Hahaha, bener. Kita jadi bintang olahraga perairan nih. Kalau gitu, latihan renang yuk, Chat. Hahaha, yuk. Tapi jangan sampai berubah jadi ikan ya.